Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan menjelaskan materi tentang mengelola komunikasi. Saya sendiri, Ana Pratiwi, dan dua teman saya, Willy Abdul Jabbar dan Agni Cinde Sanjiwani. Yang pertama yaitu pengertian komunikasi. Pengertian komunikasi sendiri yaitu suatu perpindahan atau pemahaman makna, atau berarti jika informasi atau ide-ide itu belum disampaikan, komunikasi belum dilakukan. Istilah komunikasi mengandung makna bersama-sama. Komunikasi juga berasal dari bahasa Latin, yaitu communication, yang berarti pemberitahuan, pemberian bagian, pertukaran, di mana si pembicara mengharapkan pertimbangan atau jawaban dari pendengar. Komunikasi meliputi komunikasi pribadi atau komunikasi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, dan komunikasi organisasi atau semua pola, jaringan, dan sistem komunikasi dalam sebuah organisasi. Fungsi komunikasi yaitu bertindak mengendalikan perilaku orang lain atau anggota dalam beberapa cara yang harus dipatuhi. Karena organisasi mempunyai wewenang dan pedoman formal kepada karyawan. Sebagai contoh, ketika karyawan diminta untuk mengomunikasikan keluhan terkait pekerjaan kepada atasan, untuk memenuhi deskripsi pekerjaan atau untuk memenuhi kebijakan perusahaan, komunikasi dilakukan untuk mengendalikan. Komunikasi informal mengendalikan perilaku ketika sebuah kelompok kerja menggoda anggota yang mengabaikan norma-norma dengan bekerja terlalu keras. Mereka secara informal akan mengendalikan perilaku anggota tersebut. Metode komunikasi antar pribadi. Komunikasi antar pribadi dinilai sangat efektif untuk merubah perilaku orang lain. Bila terdapat persamaan mengenai makna yang dibincangkan, tanda khusus yang ada di komunikasi antar pribadi ini terletak pada arus balik langsung. Arus balik langsung tersebut memiliki daya tangkap yang mudah untuk komunikator, baik secara verbal dalam bentuk kata maupun nonverbal dalam bahasa tubuh seperti anggukan, senyuman, mengernyitkan dahi, dan lain sebagainya. Selama proses komunikasi antar pribadi berlangsung, sangat penting terjadinya interaksi, berbagi informasi dan perasaan antara individu dengan individu yang lainnya. Supaya itu dilakukan supaya terjadi umpan balik dan tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam berkomunikasi. Selanjutnya, variasi pertanyaan dalam metode komunikasi yaitu 1. Umpan balik atau seberapa cepat penerima dapat menanggapi pesan. 2. Kompleksitas kapasitas, yaitu memproses pesan yang kompleks secara efektif. 3. Luasnya potensi, berapa banyak pesan berbeda yang dapat dikirim dengan metode ini. Yang keempat, kerahasiaan, dapatkah komunikator merasa yakin bahwa pesan mereka telah diterima oleh khalayak yang dimaksud. Nomor 5, kemudahan encoding, dapatkah penerima dengan mudah dan cepat menggunakan saluran ini. Dan yang keenam, kemudahan decoding, dapatkah penerima dengan mudah dan cepat menerjemahkan kembali pesan-pesan ini. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Agni Cinde Sanjiwani. Yang selanjutnya masih dengan variasi pertanyaan dalam metode komunikasi. Yang ketujuh adalah kendala waktu dan ruang. Apakah pengirim atau penerima perlu berkomunikasi pada waktu dan ruang yang sama? Yang kedelapan adalah biaya. Berapa banyak biaya yang diperlukan untuk menggunakan metode ini? Dan yang kesembilan adalah keramahan antar pribadi. Seberapa baik metode ini menyampaikan kendala antar pribadi? Dan yang kesepuluh adalah formalitas. Apakah metode ini memiliki sejumlah formalitas yang diperlukan? Yang ke-11 adalah scannability. Apakah metode ini memungkinkan pesan dengan mudah diterima atau diteliti untuk informasi yang relevan? Yang ke-12 adalah lama penggunaan. Apakah pengirim atau penerima banyak mengendalikan dalam mengenai pesan ini? Yang
Selanjutnya adalah komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal ini adalah komunikasi tanpa kata, atau juga bisa diartikan sebagai komunikasi yang pesannya dapat disampaikan melalui suatu simbol, isyarat, atau perilaku tertentu. Contohnya, jika seorang siswa mulai menyimpan buku, catatan, atau kertas, itu pertanda bahwa jam pelajaran akan segera berakhir. Komunikasi nonverbal ini terdiri dari bahasa tubuh dan intonasi verbal. Bahasa tubuh ini mengacu pada gerak tubuh, ekspresi wajah, dan gerakan tubuh lain yang dapat menyampaikan suatu makna. Dan yang intonasi verbal adalah penekanan yang diberikan seseorang terhadap kata-kata atau ungkapan dalam rangka mengekspresikan makna. Yang selanjutnya adalah hambatan komunikasi. Yang pertama, penyaringan. Penyaringan adalah untuk memanipulasi informasi yang disengaja untuk membuatnya terlihat lebih baik untuk penerima. Yang kedua adalah emosi. Emosi yang ekstrim akan menghambat komunikasi. Yang ketiga adalah informasi yang berlebih. Ketika informasi melebihi kapasitas pengelolaan seseorang. Yang keempat adalah sikap defensif. Ketika seseorang merasa terancam, ia cenderung beraksi dengan cara yang menghambat komunikasi efektif dan mengurangi upaya untuk mencapai saling mengerti. Dan yang kelima adalah bahasa. Kata-kata yang mempunyai arti yang berbeda-beda. Yang keenam adalah budaya nasional. Perbedaan komunikasi dapat timbul dari budaya nasional, seperti halnya perbedaan bahasa. Yang selanjutnya adalah cara mengatasi hambatan dalam komunikasi. Yang pertama, menggunakan umpan balik. Banyak permasalahan komunikasi dapat langsung dihubungkan dengan kesalahpahaman atau ketidakakuratan. Permasalahan ini tidak mungkin terjadi jika manajer mendapatkan umpan balik. Dan yang kedua adalah penyederhanaan bahasa. Karena bahasa dapat menjadi penghalang, para manajer harus mempertimbangkan lagi kepada siapa pesan tersebut akan diarahkan dan penyesuaian bahasa untuk individu-individu tersebut. Yang ketiga adalah menyimak secara efektif. Menyimak dalam pencarian makna secara efektif, sedangkan mendengar adalah pasif. Dan yang keempat adalah membatasi emosi. Dengan cara menahan diri dari emosi sebelum berkomunikasi, ini dapat membantu. Dan yang kelima adalah memperhatikan isyarat nonverbal. Memperhatikan isyarat-isyarat nonverbal untuk memastikan apa yang akan disampaikan. Yang selanjutnya adalah komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi ini merupakan perilaku pengatur organisasi yang terdiri di antara orang-orang dalam organisasi dan juga bagaimana mereka terlibat dalam suatu proses itu, berinteraksi dan memberi makna atas apa yang terjadi. Komunikasi formal versus komunikasi informal. Yang pertama, komunikasi formal mengacu pada komunikasi yang berlangsung. Dalam suatu organisasi, komunikasi ini berbentuk komunikasi resmi dan diperlukan informasi dalam jalur yang telah direncanakan sebelumnya. Dan selanjutnya adalah komunikasi informal. Komunikasi informal ini adalah komunikasi organisasi yang tidak didefinisikan dalam hierarki struktur organisasi. Komunikasi informasi ini bertujuan untuk membangkitkan karyawan untuk memenuhi kebutuhan mereka akan interaksi sosial dan meningkatkan kinerja organisasi. Selanjutnya, arah aliran komunikasi. Yang pertama ada komunikasi ke bawah. Adalah penyampaian informasi dari atasan ke bawahan sesuai dengan struktural di organisasi. Digunakan untuk penyampaian instruksi, pengarahan, pengontrolan kepada anak buah. Selanjutnya ada komunikasi ke atas. Adalah penyampaian informasi dari bawahan ke atasan. Digunakan ketika karyawan menyampaikan usulan, ide, keluhan, pengaduan, atau laporan. Selanjutnya ada komunikasi horizontal. Adalah komunikasi yang melibatkan antar individu atau kelompok pada level yang sama. Misalnya diskusi antar staf, antar manajer, atau antar direktur. Selanjutnya ada komunikasi diagonal.
adalah komunikasi yang dilakukan antar individu atau kelompok pada bagian berbeda dan tingkat yang berbeda pula. Desain tempat kerja dan komunikasi. Lingkungan kerja dapat mempengaruhi komunikasi organisasi. Lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang ada di sekitar para pekerja yang dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas-tugas yang dijalankan. Kualitas lingkungan kerja dalam arti komunikasi ruang kerja yang nyaman dan sehat mempengaruhi kesegaran dan semangat kerja karyawan. Sebab, apabila lingkungan kerja memadai, maka kinerja karyawan akan menjadi lebih baik. Karena lingkungan kerja menyangkut tempat kerja. Maka dari itu, organisasi harus menyediakan lingkungan kerja yang memadai seperti lingkungan fisik, meliputi tata ruang kantor yang nyaman, lingkungan yang bersih, pertukaran udara yang baik, warna, penerangan yang cukup. Serta lingkungan non-fisik yang meliputi suasana kerja karyawan, kesejahteraan karyawan, hubungan antar sesama karyawan, hubungan antar karyawan dengan pimpinan, serta tempat ibadah. Teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi adalah payung besar terminologi yang mencakup seluruh peralatan teknis untuk memproses dan menyampaikan informasi. Teknologi informasi dan komunikasi mencangkup dua aspek, yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Teknologi informasi meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses, penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Sedangkan teknologi komunikasi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke lainnya. Teknologi mengubah cara hidup dan bekerja. Meskipun perubahan teknologi telah menjadi sumber penting dari ketidakpastian lingkungan yang dihadapi organisasi, perubahan teknologi ini juga memungkinkan para manajer untuk mengkoordinasikan usaha kerja para karyawan dengan cara yang lebih efisien dan efektif. Teknologi informasi sekarang menyentuh hampir setiap aspek dalam setiap bisnis perusahaan. Isu komunikasi dalam organisasi saat ini. Menjadi seorang komunikator yang efektif dalam organisasi saat ini berarti terhubung. Yang paling penting kepada para karyawan, para pelanggan. Kepada salah satu pemangku kepentingan, stakeholders organisasi. Dalam bagian ini, kita akan mengkaji 4 isu komunikasi paling penting untuk para manajer saat ini. Yang pertama ada mengelola komunikasi dalam dunia internet. Selanjutnya mengelola sumber daya pengetahuan organisasi. Selanjutnya berkomunikasi dengan para pelanggan. Dan yang terakhir, menggunakan komunikasi yang benar secara politis. Mengelola komunikasi dalam dunia internet. 2 tantangan yang utama adalah 1. Isu-isu hukum dan keamanan. 2. Kurangnya interaksi pribadi. Isu-isu hukum dan keamanan. Meskipun surat elektronik, blog, dan bentuk-bentuk komunikasi online lainnya adalah cara yang cepat dan mudah untuk berkomunikasi, para manajer harus menyadari potensi permasalahan hukum yang mungkin timbul dari penggunaan tidak tepat. Permasalahan hukum bukanlah satu-satunya isu urusan keamanan yang penting. Sebuah survei terhadap keamanan surat elektronik menemukan bahwa 26% dari perusahaan-perusahaan yang disurvei menganggap bisnis mereka terpengaruh oleh pengungkapan informasi yang sensitif dan memalukan. Para manajer perlu memastikan bahwa informasi rahasia tetap dijaga kerahasiaannya. Surat elektronik dan blog karyawan seharusnya tidak mengkomunikasikan secara terbuka. Demikian dari kelompok 8. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.